Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Bang Saud. Bang Saud, tadi Anda kan mengatakan dari teori intelijen tuh batuk aja seorang presiden itu harus bisa diwujudkan tuh oleh anak buahnya. Nah, yang ingin saya tahu adalah ketika pulau terpencil untuk koruptor dikelilingi oleh hiu ini diwujudkan, ini seperti apa menurut Anda efek jerahnya, kemudian pengawasan dan keamanan di sana? Ya, pertama kita harus sepakati dulu bahwa yang disampaikan presiden itu kan ada sebuah kiasan atau pepatah atau kalau bahasa sekarang gimmick itu kan harus dipahami bahwa Bukannya itu cara kekhawatiran dia. Bang Saud? Iya, sebenarnya itu kan Kecemasan, kekhawatiran bukan? enggak, ini kan presiden harus menginspirasi publik. Ya dong. Presiden harus menginspirasi supaya kemudian meritokrasinya datang, terus kemudian kejujurannya datang, kebenarannya, keadilan dan seterusnya yang saya bilang di atas teorinya tadi itu. Tetapi kalau dia hanya main di bawah saja, kemudian nggak dijabarkan untuk naik ke atas oleh para menteri ini, ya sia-sia. Jadi artinya kalau memang itu ingin diwujudkan, apakah itu berimplikasi terhadap pemberantasan korupsi? Kalau memang kita mau menaikkan indeks persepsi korupsi di atas Malaysia minimal, kalau Pak Prabowo mau tumbuh ekonomi 8%, saya selalu bilang kan indeks persepsi korupsi harus 60. Sekarang kan 37. Jadi effort ini jangan disalahin juga. Itu kan kuantitatif tuh ya kalau kita bicara kuantitatif. Tapi kalau bicara soal kualitatif misalnya, saya membayangkan misalnya negara atau mungkin nauzubillah min dzalik kayak saya koruptor, saya ngelihat ada mau kabur dari pulau itu, nyemplung dia ke laut, tiba-tiba dia langsung ditangkap sama hiu. Saya langsung tobat loh pada saat itu juga gitu loh. Iya, itu artinya bahwa begitu seriusnya, karena orang bilang begini, kok kelihatannya presiden jadi dendam ya sama rakyatnya gitu. Iya kan? Rakyat yang mana? Loh, ya korupsi Bukankah rakyat juga di dalam mendukung satu kan acara seharusnya TV, di dalam acara TV saya pernah bilang salah satu yang kita kenakan menghalangi penyidikan kasus iktp, saya bilang saya lebih menghargai Anda yang sudah bertanggung jawab, sudah dihukum daripada orang yang di luaran sekarang masih banyak berteriak dirinya paling bersih tapi dia masih korup. Ya. Jadi hati-hati bagi orang yang sudah diadili dibawa ke pengadilan, jangan kita masuk ke retorika kok presiden dendam sama rakyatnya ya, enggak di situ. Pemberantasan korupsi tidak dilakukan dengan dendam. Logical fallacy yang iya, jadi pemberantasan korupsi tidak dilakukan dengan dendam. Jadi logika yang salah. Karena kalau dikatakan itu dia di ikan hiu, itu pasti orang itu pasti habis sudah. Jadi Bang Saud, ketelan juga. Bang Saud, silakan. Nah, makanya saya bilang sekali lagi nanti kamu ada waktu, Bro. Iya. Jadi saya yang mau jelaskan begini. Bahwa hati-hati statement itu kalau ini tidak ditindaklanjuti dengan sebuah upaya yang disebut due process of law, jangan lupa hukum itu harus jalan gitu loh. Saya khawatir Pak Prabowo nanti dianggap nggak ngerti hukum gitu. Nah itu jadi jangan dendam gitu maksudnya. Saya ini sayang sama Bang Saud. Jangan sampai statement Bang Saud ini ya kan seolah-olah menyatakan Bang Saud ini sayang sama para narapidana korupsi gitu loh. Gitu? Iya, karena due process of law. Iya ngerti saya itu kan. Cuman yang ditangkap seolah Bang Saud ini Pak Prabowo kok dendam banget sama para narapidana korupsi atau para koruptor ini. Padahal presiden udah geram. Padahal presiden udah geram. Jadi sampai saya sayang sama beliau. Ya. Jangan sampai itu salah Bang. Abang udah konsisten selama ini. Itu yang pertama. Iya kan? Yang kedua, ya kan? Ini bukan merupakan sesuatu yang baru, ya kan? Kalau kita tahu itu di San Francisco ada penjara Alcatraz. Sangat legendaris sekali. Di Australia juga ada hal seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah, saya balik lagi, saya menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Saud tadi. Bahwa yang beliau katakan memang di tataran situ, karena itu yang bisa dicerna oleh publik. Kalau kita beliau bicara masalah teori, bicara masalah ini segala macam, ini udah lewat. Karena sudah selesai di Dewan Pakar. Ya kan? Nah itu pernah nanti Bang Saud dengan kawan-kawan di Dewan Pakar dan yang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Case close lah kita masalah itu. Tapi di tataran implementasi, ini yang harus kita sama-sama jaga. Bagaimana caranya? Jangan sampai ini terulang lagi. Ya kan, Bang Saud udah di dalam. Gimana? Penjara KPK aja bisa jebol kok. Nah, Pak, bisa korupsi kok. Mungkin nggak pemasyarakatan kita. Jadi siapa yang mau kita percaya? Kalau yang itu memang inilah kenapa undang-undang KPK itu diganti. I've been there, bro. I've been there for more than 4 years. Saya melihat penjara itu detail, ada kamera di situ semuanya. Saya bisa memastikan orang itu lagi ngapain.
Kok bisa uang berkeliaran di situ? Itu kan semua karena undang-undang KP-nya diganti. Itu yang saya bilang kembali lagi, Prabowo akan keren di middle range teori atau range di grand teori. Kembalikan undang-undang KPK, kembalikan 87 orang yang dipecat waktu itu akan lebih keren. Prof Suparji dari tadi udah ngangkat mic, boleh silakan Prof. Akan lebih keren itu bro. Ya silakan Prof. Ya saya kira sebetulnya sederhana. Kembalikan pada undang-undangnya. Undang-Undang 2022 tentang lembaga pemasyarakatan. Yang mana undang-undang itu sudah menjauhkan diri hukuman itu dalam perspektif balas dendam atau penjeraan. Tapi undang-undang itu sudah mengintegrasi sosial, keadilan restoratif. Bahkan satu-satunya penderitaan di dalam penjara itu adalah hanya pengekangan kebebasan kemerdekaan. Bahkan di pasal 8 itu ada hak bagi narapidana untuk hak rekreasional. Jadi kembalikan kepada undang-undang saja tentang langkah-langkah itu. Boleh jadi saya spiritnya. Balas ya? Boleh ya? Prof Suparji, nggak ada yang berlawanan dengan hal tersebut. Bahwa fungsi, saya baca kan, lembaga pemasyarakatan itu tempat pembinaan narapidana selama menjalankan masa pidananya. Seperti itu. Ya kan? Tujuannya apa? Agar dapat berintegrasi secara sehat dan dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat bebas dan bertanggung jawab. Ya pertanyaan saya, apakah dengan di pulau terpencil itu tidak bisa dilakukan? Bisa. Ya kan itu satu. Ya, yang kedua, apakah selama ini lapas yang sudah menjalankan fungsi tujuan idealisnya itu tapi tidak realistis itu setelah keluar dari penjara apakah dia akan baik-baik saja? Tidak. Ya kan? Apakah selama mereka vonisnya, maka saya bilang tadi dari hulu sampai hilir. Hulunya apa? Vonis dijatuhkan. Contoh, let's say 20 tahun. Tapi selama 20 tahun dia bisa keluar bebas masuk penjara. Bisa keluar bebas masuk penjara. Bisa menikmati kebebasan duniawi, bisa masukkan perempuan ke dalam, ya kan? Bisa kemudian bayar segala macam. Itu yang akan kita tutup. Nah, itu tanpa sebetulnya harus. Itu penyebabnya adalah petugasnya. Mereka kan dikunci dari luar. Mereka bisa begitu karena petugasnya. Jadi yang harus ditangani adalah petugasnya. Kalau di pulau terpencil dengan petugas-petugas yang masih mudah disuap, maka juga tidak ada gunanya. Nah, ini kan tambah enak lah, bukan eksklusif gitu. Prof, saya kasih konsep begini saja. Yang paling gampang. Kasih di pulau terpencil, nggak ada internet, nggak ada TV, ya kan? Taruh di situ, ya kan? Secara berkala, ya kan? Para pegawai-pegawai berintegritas dan di rolling. Ini kan tidak ada kesempatan. Sehingga tidak kesempatan. Bang Hendra Sam, itu pertanyaannya. Itu kan dalam praktek kalau kita terus kayak gitu sama aja kita ngomongin analogi kayak listrik ya kan gitu loh kan. Thomas Alva Edison itu kalau mau buat listrik ini kalau orang bicara wah nanti kita kesetrum ya kan. Tapi kita akan gelap selamanya. Kan gitu. Jadi semua kalau dipandang tuh secara pesimis nggak akan ada jalan keluar. Kita harus cari jalan keluarnya. Nah ini maksud saya, jalan keluar satu-satunya memberikan efek jera, balik lagi. Tujuan daripada para koruptor ingin menikmati uangnya, ya kan, menikmati kenikmatan duniawi. Kita tutup kenikmatan duniawinya itu saja. Nah itu Bang Saud, saya gitu Bang Saud kalau gitu. Kalau Bang Hendra Sam ini kan is now or never. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Sedangkan Bang Saud kok justru malah mempertanyakan, memperpanjang lagi idenya Pak Presiden ini. Benar nih, jangan-jangan Anda melindungi para koruptor, jangan-jangan Bang Saud. Itulah yang saya bilang tadi kembali lagi,